Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao menghadapi kecaman keras dari seorang ahli bernama Yuan Qing, sosok kuat yang tampaknya memiliki permusuhan pribadi padanya. Yuan Qing adalah seorang kultivator berpenampilan muda namun memiliki aura kuno dan pengalaman panjang, menunjukkan bahwa dia telah hidup sangat lama dan bukan tokoh biasa. Sejak awal, Yuan Qing menunjukkan niat buruk, bahkan dengan tenang menawarkan pilihan kejam kepada Shihao, ditampar di tempat atau dikirim ke tambang kuno asal, sebuah tempat yang secara luas dikenal sebagai tanah kematian. Shihao, meskipun tahu posisinya lemah, tidak gentar dan menanggapi dengan sikap dingin. Ia mempertanyakan motif Yuan Qing yang ingin mencelakainya, meski mereka tidak memiliki dendam apapun. Sayangnya, semua keberaniannya tidak mengubah situasi. Yuan Qing tetap bersikeras bahwa Shihao harus dihukum karena telah menggunakan formasi transportasi langka sendirian, yang menurutnya merupakan pemborosan besar terhadap sumber daya surgawi. Tuduhan itu jelas dibesar-besarkan, dan semua orang yang menyaksikan merasa bahwa ini hanyalah dalih untuk menyingkirkan Shihao. Banyak jenius dari berbagai klan besar yang membela Shihao, menyuarakan bahwa tindakan Yuan Qing tidak adil. Mereka menghargai kebaikan Shihao di masa lalu dan tidak bisa tinggal diam. Namun, Yuan Qing tetap angkuh dan keras kepala. Ia mengklaim bahwa berdasarkan aturan, Shihao memang layak dihukum dan secara resmi menetapkan bahwa dia harus bekerja di tambang kuno asal selama 10 tahun. Tambang kuno asal adalah tempat yang sangat berbahaya, penuh dengan sisa-sisa makhluk misterius dari zaman yang tak terbayangkan jauhnya. Bahkan para ahli kuat dari sekte-sekte besar pun tewas di sana, dicekik oleh mayat hidup berjubah Tao yang konon lebih tua dari era tertua sekalipun. Semua orang tahu bahwa mengirim Shihao ke sana sama saja dengan menghukumnya mati. Meskipun ada kemarahan dan keinginan untuk menolong, para jenius muda itu tidak berdaya menghadapi kekuatan Yuan Qing. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke keluarga dan klan masing-masing untuk mencari dukungan dan mungkin bantuan dari para tetua mereka. Namun, mereka sadar bahwa tidak banyak orang yang berani menentang Yuan Qing, seorang figur kuat yang memiliki reputasi kejam sejak muda dan telah mencapai kultivasi tinggi. Beberapa dari mereka berniat menghubungi lembaga Dewa Surgawi, berharap masih ada jalan untuk menyelamatkan Shihao yang seharusnya menjadi bagian penting dari lembaga itu. Shihao sendiri tak banyak bicara dan hanya mengikuti perintah Yuan Qing yang memanggil makhluk berkepala 3 dan bertangan 6 untuk membawanya ke tambang kuno asal. Yuan Qing dengan penuh ejekan menyatakan bahwa Shihao akan ditekan selama 10 tahun. Ini adalah bentuk hukuman yang kejam karena dalam dunia kultivasi, 10 tahun sangat menentukan. Mereka yang tertinggal bisa kehilangan segalanya, terutama di lembaga Dewa Surgawi yang sangat kompetitif. Tempat itu dipenuhi dengan kolam darah Phoenix, gua-gua rahasia, dan sumber daya kultivasi luar biasa yang hanya bisa diakses oleh mereka yang terkuat dan tercepat berkembang. Sementara itu, di lembaga Dewa Surgawi yang baru saja dibuka dan kini berlokasi di surga tak terukur, suasana sangat hidup. Banyak murid dari berbagai penjuru berkumpul, dan mereka yang memiliki hak istimewa telah selesai menjalani pembaptisan di kolam darah Phoenix, memperoleh peningkatan kekuatan besar. Namun, mereka juga sadar akan sosok Shihao yang seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Banyak yang menyayangkan ketidakhadiran Shihao, yang seharusnya memperoleh tempat penting di lembaga itu berkat bakat dan potensinya. Shihao tak melakukan perlawanan. Kultivasinya disegel, dan makhluk berkepala 3 serta bertangan 6 itu terlalu kuat untuk dilawan. Tubuhnya bersisik perak, wajahnya seperti ukiran iblis batu, dan aura darahnya menekan ruang. Mereka tiba di suatu kekosongan tempat, sebuah kapal merah besar menanti, alat untuk melintasi domain langit. Namun Shihao merasa ada yang janggal. Setelah mengambil harta dari seseorang, makhluk itu malah pergi dan meninggalkannya di kapal. Dia dijual. Tatapan Shihao menyala emas, ia benar-benar diperlakukan sebagai barang dagangan. Ia baru saja menginjakkan kaki di surga yang tak terukur, namun sudah mengalami bencana seburuk ini. Kapal itu mencurigakan, panjangnya puluhan ribu sang, merah seperti darah yang mengering,
dan memancarkan aura jahat. Artefak ini mencerminkan sifat pemiliknya, ganas dan kejam. Ternyata, ini adalah kapal bajak laut terkenal yang membawa budak untuk dijual ke tambang kuno asal. Di dalam kapal, banyak budak terekam dalam keputusasaan. Shi Hao bersyukur masih punya semangat juang. Namun seorang penatua menasihatinya, nikmatilah sisa waktu ini, karena begitu masuk tambang, kematian bisa datang sewaktu-waktu. Perjalanan mereka membelah ruang angkasa yang gelap dan menakutkan. Formasi tua dan artefak rusak tersebar, peninggalan perang kuno. Bahkan spanduk yang tampak tak bernilai bisa menghancurkan komet. Kapal ini bergerak hati-hati, pelajaran masa lalu sudah mengajarkan harga dari keserakahan. Sebuah kapal lain mencoba merebut artefak, namun segera hancur oleh formasi pembunuh. Ini tanah kutukan, kata salah satu kru kapal merah. Keserakahan hanya membawa kematian. Akhirnya mereka mencapai tujuan. Sebuah bintang mati tanpa kehidupan, tanpa warna. Disinilah tambang kuno asal berada. Konon dulunya berada di daratan utama surga yang tak terukur, namun dipindahkan ke luar angkasa karena terlalu banyak nyawa yang melayang. Tiba-tiba, kekosongan bergetar hebat. Tambang kuno itu tampak hidup, berdenyut seperti makhluk raksasa yang bernafas. Cahaya keberuntungan terpancar, dan langit penuh riak energi. Shi Hao dan lainnya terpana melihatnya. Tambang kuno asal telah aktif, seru kapten kapal. Dalam kejutan itu, tambang mulai melahap bintang-bintang. Lubang hitam terbentuk, menyedot cahaya dan materi ke dalamnya. Kapten kapal segera membawa mereka menjauh untuk menyelamatkan diri. Setelah beberapa waktu, tambang menjadi tenang. Mereka mulai mendarat di bintang yang tandus itu. Beberapa kapal besar lain juga muncul, para pemburu harta dari kekuatan besar. Orang-orang berdiskusi heboh. Ada yang melihat sosok-sosok besar dalam tambang, mungkin kerangka yang diberi kehidupan, atau bahkan Raja Abadi yang bangkit kembali. Kapten menyangga, menyatakan bahwa tambang ini jauh lebih tua dari era agung kuno abadi. Beberapa percaya isinya berasal dari zaman yang bahkan lebih purba. Di pintu masuk tambang, kabut abadi menyebar perlahan. Semua mata merah oleh hasrat. Energi yang melimpah ini bisa menjadi peluang kultivasi yang tiada duanya. Kabut abadi menyelimuti dan pintu gua kuno terlihat samar, namun megah. Suara nyanyian tiba-tiba terdengar dari dalam, membuat para ahli di sana terkejut dan merinding. Suara nyanyian? Dari mana asalnya? Seorang ahli berbisik ketakutan. Nyanyian itu halus, merdu, penuh kesedihan. Perlahan muncul sosok wanita cantik berbalut gaun putih, berjalan di bawah sinar bulan. Di sekelilingnya, bayangan pedang beradu pertumpahan darah dari pahlawan-pahlawan yang bertarung sengit demi melindunginya. Ini ilusi? Tanya salah satu dengan ragu. Meski tidak ada yang benar-benar muncul dari gua, semua terasa sangat nyata. Beberapa menyatakan mereka melihat wanita itu, dan pemandangan berdarah itu dengan jelas membuat suasana penuh tanda tanya. Shi Hao paham ini hanya efek dari suara nyanyian itu yang menggetarkan hati dan pikiran mereka, menciptakan gambaran yang hidup di benak para pendengar. Tambang kuno itu sendiri penuh misteri dan bahaya. Semua yang masuk biasanya menemui ajal dan tak ada yang pernah melihat makhluk hidup selain mayat kuno yang tersisa. Apakah mungkin ada area tersembunyi yang belum kita ketahui? Seseorang bertanya dengan serius. Ada kemungkinan seseorang yang kuat telah hidup kembali di dalam tambang. Pikiran itu membuat semua orang merasakan ketegangan. Setelah nyanyian menghilang dan suasana kembali normal, para ahli menjaga jarak, takut menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan dari mayat hidup. Beberapa memilih pergi, sementara yang lain tetap waspada. Kapal darah merah sudah lama pergi, membawa para tawanan, sekitar 80 hingga 90 ribu jiwa, yang kini dijual sebagai budak kepada keluarga-keluarga besar untuk menggali bahan surgawi. Shi Hao dan yang lain diam, menahan amarah, terutama terhadap Yuan Jing, yang telah memperlakukannya dengan buruk. Di bawah pengawasan ketat, para budak diperiksa dengan batu misterius yang mampu menilai potensi. Batu itu menyala kuat saat memeriksa Shi Hao, tanda bakat luar biasa yang membuat semua terkejut. Batu itu bahkan pecah oleh cahaya aneh dari tubuhnya. Mereka segera menyegel lokasi dan membicarakan kemungkinan menguji lebih lanjut dengan batu ajaib 7 warna, meski stoknya sudah habis. "Siapa namamu, anak muda?" tanya salah satu penguasa. "Di," jawab Shi Hao,
Nama itu menimbulkan reaksi bercampur. Ada rasa hormat sekaligus rasa penasaran. Ketika seorang penatua mencoba membaca ingatannya, Shi Hao menahan karena dia menyimpan batasan dalam jiwanya agar rahasia kuatnya tetap terlindungi. Jika dipaksa membuka, rohnya bisa hancur. Para penatua menghormati itu dan berhenti. Shi Hao pun menunjukkan sedikit kekuatan dengan memancarkan energi abadi. Mereka terkagum, mengakui bahwa ia memiliki bakat langka bahkan di dunia ini. Salah satu bertanya, "Apakah kau ingin bergabung dengan institusi Dewa Surgawi?" Shi Hao menjawab, "Biasa saja. Jika ada kesempatan, tentu tidak buruk." Seorang penatua menawarkan bantuan, bahkan memperkenalkan putri kliennya yang kuat dan ambisius, yang dapat membantu Shi Hao masuk institusi itu. Meski Shi Hao menunjukkan ekspresi Jikyungkul saat tahu harus mengikuti wanita itu. Penatua tertawa, memperingatkan bahwa sang putri sangat kuat dan sulit ditandingi, bahkan oleh Shi Hao. Itu saja spoiler untuk episode 219 dari Donghua series Perfect World.